Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore, Soti Hontu, Namo Buddhaya. Terima kasih muda-mudi dari Jetya Damagiri Sukadana yang pada sore hari ini sudah menyempatkan waktu untuk gabung dalam sharing Dharma online yang kita lakukan pada sore hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan kondusif, tak kurang satu apa, sehingga kita dapat terus beraktivitas meskipun sedang dalam kondisi pandemi COVID-19. Baiklah, pada sore hari ini saya ingin berbagi satu tema yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua, yaitu tentang the art of forgiveness atau seni memaafkan. Berbicara tentang maaf tentu berbicara tentang diri kita sendiri dan juga kehidupan kita sendiri. Saya yakin semua di antara kalian semua pasti pernah mengalami ketidaknyamanan dalam kehidupan kita. Mungkin pernah dihina, dibully, direndahkan, diremehkan oleh orang lain, oleh teman-teman, guru, bahkan orang tua kita atau saudara kita. Nah, itu adalah efek dari interaksi kita dalam hidup ini dengan orang lain, dalam kehidupan sosial, keluarga, dan sebagainya. Itu hal yang sangat wajar dan hampir semua orang mengalami. Nah, sebagai manusia, tentu kita berusaha untuk menghadapi apapun yang terjadi dengan sikap yang baik. Salah satu hal penting yang perlu kita kembangkan adalah memaafkan. Nah, apa sih itu memaafkan atau apa sih itu maaf? Baiklah, kita akan sedikit cerita dulu. Ada sebuah kisah yang sangat inspiratif terjadi di negara Afrika Selatan. Ada seorang tokoh besar yang bernama Nelson Mandela. Dia adalah tokoh atau presiden pertama dari Afrika Selatan. Ketika dia berjuang dalam masa kehidupannya, beliau pernah dipenjara selama 27 tahun. Bahkan di penjara itu beliau sering disiksa oleh sipir penjara. Nah, pada hari terakhir dia bebas dari penjara, apa yang dilakukan? Nelson Mandela keluar dari ruang tahanan, kemudian dia menemui sang sipir penjara dan memaafkan atas segala tindakan yang pernah dia lakukan selama di penjara. Nah, inilah contoh inspiratif yang sangat luar biasa sekali. Hanya orang-orang besar yang bisa berbuat seperti itu. Tapi kita juga bisa belajar dan kita juga bisa memaafkan. Karena apa? Memaafkan adalah kapasitas atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengampuni, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bisa lega, bebas, dan nyaman. Itulah memaafkan. Nah, kenapa kita perlu memaafkan? Nih, nah, kita belajar dari kisah Nelson Mandela tadi, bahwa seseorang yang tidak mampu memaafkan atau memendam kebencian, amarah, dan sebagainya dalam dirinya, dia seperti terpenjara, yaitu penjara mental. Kalau Nelson Mandela tidak memaafkan sang sipir tadi, maka dia sudah terpenjara baik fisik maupun mentalnya. Tapi dia punya pilihan. Dengan memaafkan, maka hanya fisiknya yang terpenjara, tapi batinnya bebas, tidak terpenjara. Nah, inilah seni memaafkan, dalam arti kita bisa berdamai dengan keadaan, dengan kondisi yang dialami, seperti tokoh kita ini, yaitu Nelson Mandela. Jadi, kalau kita ingin bebas dari penjara mental, minimal kita satu, mampu memaafkan. Oke? Nah, terus bagaimana atau pondasi apa sih yang perlu kita siapkan agar kita bisa memaafkan? Nah, yaitu hati yang terbuka. Saya sangat suka sekali dengan quotes dari Ajahn Brahm ini, bahwa apapun yang terjadi, pintu hatiku selalu terbuka untukmu. Banyak orang yang sering kali berbuat salah dengan kita.
membuat kita tidak nyaman, kita kecewa, kita marah. Tapi kita belajar untuk membuka hati, membuka pintu maaf kita. Seperti Nelson Mandela tadi, meskipun dia disiksa, diperlakukan sangat kasar oleh sipir tadi, apa yang dilakukan? Nelson Mandela memaafkannya. Agar apa? Dia tidak terpenjara batinnya, dan maka dia punya pilihan, yaitu membuka hatinya untuk memaafkan. Nah, kita masuk ke seni memaafkan. Bagaimana kita cara atau langkah-langkah untuk memaafkan. Nah, baik, yang pertama adalah sebelum memaafkan orang lain, kita belajar memaafkan diri sendiri. Karena apa? Ini sangat penting. Kita sudah menerima, kemudian tidak menyesal, menerima apa yang terjadi. Minimal kita merenungkan bahwa ketika kita dihina oleh orang lain, kenapa saya harus marah? Toh itu adalah bagian dari karma kita sendiri. Mungkin di masa lalu kita pernah menghina orang lain. Jadi sekarang saya dihina oleh orang lain. Baiklah, sekarang saya sudah mati hasil karma saya, maka saya tidak ingin menanam benih baru yang akan saya panen di masa depan. Sehingga apa? Kita stop, kita berusaha untuk memaafkan diri sendiri, menerima kenyataan, dan kita senantiasa siap untuk memaafkan orang lain juga nantinya. Nah, kemudian setelah itu kita baru memaafkan orang-orang terdekat kita. Orang yang pernah berbuat salah pada kita, misalnya orang tua kita, kakak kita, adik kita, atau sahabat dekat kita. Kita membuka pintu maaf kepada mereka. Meskipun mereka pernah berbuat salah pada kita maafkan terlebih dahulu. Kenapa? Kita udah maafkan diri sendiri. Kita udah tahu nih, ketika kita berbuat salah, pasti akan menerima tidak nyamanan, penderitaan. Maka dengan begitu kita akan mudah untuk memaafkan orang lain. Setelah kita mampu memaafkan diri sendiri dan orang terdekat, kita baru mencoba untuk memaafkan orang-orang yang tidak bersahabat dengan kita, yang memusuhi kita. Kita membuka semakin luas hati kita buka untuk orang-orang yang di luar sana, yang suka membuat kita tidak nyaman. Teman-teman kita di sekolah, orang-orang di jalan, atau teman-teman kita di media sosial yang suka bullying, juga menghina kita. Ya, itu. Kemudian yang terakhir, baru kita perluas lagi, kita maafkan untuk semua orang, apapun kesalahannya dan siapapun dia, kita maafkan. Seperti kata Ajahn Brahm tadi, apapun yang terjadi, pintu hatiku selalu terbuka untukmu. Nah, kenapa kita perlu maafkan? Karena ada satu hukum yang abadi. Nah, bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian, tapi akan berakhir jika dibalas oleh cinta kasih. Inilah hukum yang abadi. Jadi, intinya bahwa kalau kita ingin hidup damai, ingin kita hidup bahagia sejahtera, kita minimal memiliki rasa atau kemampuan untuk memaafkan. Karena tidak akan mungkin kebencian berakhir jika dibalas kebencian. Kalau teman kita menghina kita berusaha untuk sadar, oh ya, ini karma kita berbuah. Kemudian maafkan diri sendiri dan maafkan dia. Demi apa? Demi kita sendiri sebenarnya, agar di masa depan kita tidak memetik hal yang serupa lagi. Karena kita percaya hukum karma itu nyata. Nah, jadi kalau kita tidak ingin dihina oleh orang lain, ya minimal kita menghindari untuk menghina orang lain. Bagaimana kita ketika dihina? Oh ya, itu karma buruk kita yang berbuah dari masa lalu. Sekarang stop sampai di sini, dan saya akan memulai yang baru, yaitu dengan menanam cinta kasih, agar nanti ke depan buahnya juga berupa cinta kasih. Jadi inilah hukum yang abadi. Maaf memang tidak menghapus kesalahan, tidak menghapus dosa, tapi sebagai cara untuk menghentikan rentetan kesalahan, rentetan kejahatan yang akan terus berlarut kalau kita tidak segera menghentikannya. Nah, maaf ini adalah titik awal untuk menghentikan arus kebencian yang akan semakin berkembang, sehingga kita akan semakin terpenjara. Dengan memaafkan, kita mengembangkan cinta kasih, maka akan mengakhiri kebencian, seperti hukum abadi ini. Inilah
yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan mari kita belajar, mari kita bersama-sama untuk dapat mengembangkan hati yang terbuka dan kita bisa memaafkan siapa? Diri sendiri, orang terdekat, kemudian orang-orang yang tidak bersahabat dengan kita, dan akhirnya kita dapat memaafkan semua makhluk. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.